Shalom, selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan nama saya, Desias Tebun SPD, NIM 152 025 010 418 94, mahasiswa PPG, guru tertentu tahun 2025, LPTK YKN Ambon. Pada hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Siap. Salam. Selamat pagi Pak Guru. Baik anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pagi ini, saya minta salah satu anak memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan pelajaran kami. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan jaga dan bimbing kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan memulai. Bapak akan memeriksa kehadiran Delvi Liveto, Hadir Pak. Desi Kabu, Hadir Pak. Irene Nabu, Hadir Pak. Jinila Kapu, Hadir Pak. Junita E, Hadir Pak. Maria Bia, Hadir Pak Guru. Nesia Selan, Hadir Pak. Niven Tahe, Hadir Pak. Nesrani Betty, Hadir Pak. Orni Ome, Hadir Pak. Susanti Hala, Hadir Pak. Starlin Tenis, Hadir Pak. Jedrito. Hadir Pak. Baik anak-anak, semuanya hadir ya. Hadir. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Ya, pelajarannya tentang apa? Ras, etnis, gender dalam perspektif iman Kristen. Ya, baik. Pelajaran minggu kemarin tentang ras, etnis, gender, dan perspektif iman Kristen. Kita akan melanjutkannya dengan materi hari ini tentang sekolah sebagai komunitas untuk bertumbuh. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi peran sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan bakat, minat, serta belajar untuk menerima perbedaan dan keagamaan. Karena itu anak-anak, sekolah sebagai komunitas untuk bertumbuh, apakah menurut anak-anak sekolah itu penting? Penting. Ya, mengapa sekolah itu disebut dengan penting? Sekolah itu penting karena melalui pendidikan formal, siswa bisa mendapatkan dan belajar banyak ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Bapak Ibu guru. Dan juga melalui sekolah, siswa dapat mengembangkan bakat dan minat serta pengembangan keterampilan, pembentukan karakter, persiapan karir, pengembangan sosial, meningkatkan kemampuan berpikir, dan membangun jaringan. Dengan demikian, sekolah memainkan peran penting dalam membantu siswa mencapai potensi yang berpengetahuan, berkarakter, dan berketerampilan. Ya, jadi dengan sekolah, anak-anak boleh mendapatkan ilmu pengetahuan, boleh mengembangkan bakat, potensi, serta keterampilan yang ada dalam diri anak-anak, dan juga kita dapat saling menghargai dalam perbedaan agama yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena itu anak-anak, kita akan ada dalam ice breaking. Saya persilakan kita berdiri. Tepuk simpan, tangkap. Tangkap. Anak-anak, kita akan mengamati video sebagai pembelajaran kita hari ini. Kita mengamati dan kita boleh memperhatikan
apa yang terjadi dalam video pembelajaran saat ini. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Penelope. The winds blew hard about it down below, my bully boys blow. Soon may the wildmen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Between 9 men, 2 weeks from shore, and down on her right well moored. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wildmen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Kita menyaksikan video yang kedua. Video yang telah kita nonton, menurut anak-anak, apa yang terjadi di dalam video yang pertama dan video yang kedua? Video yang pertama, masalahnya apa? Nyontek. Video yang kedua, Bullying. ya. Video yang pertama adalah anak-anak yang menyontek dan anak-anak yang melakukan kekerasan melalui bullying. Karena ini perbuatan tindakan yang kurang terpuji bagi peserta didik. Karena itu anak-anak, kita akan ada dalam kelompok diskusi. Kita akan diskusikan beberapa hal berkaitan dengan persoalan yang telah kita amati. Melalui LKPD yang telah dibagikan, anak-anak dapat mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan, dan dalam menjawab pertanyaan yang ada boleh kita perhatikan dalam buku atau materi pelajaran kita pada halaman 130 hingga 133. Iya, anak-anak, ada yang sudah? Sudah. Ya. Coba perhatikan kembali yang sudah, bisa diperiksa kembali. Baik anak-anak, bagi kelompok yang telah selesai dalam diskusinya, saya memberikan kesempatan untuk kita boleh dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan bagi yang mempresentasikannya, bagi kelompok yang lain boleh dapat memberi tanggapan atau memberikan pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kepada teman saya persilahkan. Jelaskan soal sebagai tempat menimba ilmu. Sekolah sebagai tempat menimba ilmu memiliki peran penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Ada beberapa hal. 1. Sumber pengetahuan. Sekolah menyediakan akses ke berbagai sumber pengetahuan, termasuk buku teks, materi pelajaran, dan sumber daya online. 2. Guru yang berpengalaman. Guru yang berpengalaman dan berkompeten dapat membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik dan memberikan bimbingan yang diperlukan. 3. Lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah yang memiliki lingkungan belajar yang kondusif dapat membantu siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. 4. Kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah seringkali menawarkan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan minat mereka di luar kurikulum. 5. Pengembangan keterampilan. Sekolah membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis,
komunikasi, dan kerjasama. 6. Pembentukan karakter. Sekolah berperan dalam membentuk karakter siswa termasuk nilai-nilai seperti disiplin, bertanggung jawab, dan empati. 7. Akses teknologi. Sekolah dapat menyediakan akses teknologi yang dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Jadi perbuatan menyontek bukan merupakan tujuan siswa untuk belajar. Dengan demikian, sekolah sebagai tempat menimba ilmu dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Demikian dari kami, mungkin ada tambahan dari teman-teman, kami persilakan. Kami persilakan keluar. Apakah ada firman Tuhan yang menjelaskan tentang belajar? Kepada teman kami persilakan. Ada. Kita bisa melihat pada Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 yang mana menceritakan tentang Yesus berumur 12 tahun. Dalam bait Allah, Yesus mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada alim ulama. Di situ terjadi proses belajar antara Yesus dan alim ulama. Mereka sangat heran dan takjub akan kecerdasan Yesus. Sekian jawaban kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasi dari hasil diskusi kelompok 1 dan dengan pertanyaan yang sudah diberikan dengan jawaban. Apakah dari kelompok 3 paham tentang apa yang sudah disampaikan? Paham. Baik, terima kasih. Kalau telah paham berarti untuk kelompok 1, terima kasih untuk diskusinya. Kita berikan kesempatan lagi untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. Jelaskan sekolah sebagai tempat mengembangkan bakat dan minat. Jawaban: sekolah sebagai tempat mengembangkan bakat dan minat memiliki peran penting dalam membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi. 1. Kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah seringkali menawarkan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu siswa menemukan dan mengembangkan bakat dan minat mereka seperti olahraga, seni, musik, dan lain-lain. Kedua, pengembangan keterampilan. Sekolah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang terkait dengan bakat dan minat mereka, seperti keterampilan bermain musik, menggambar, atau menulis. 3. Bimbingan guru. Guru dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. 4. Lingkungan yang mendukung. Sekolah yang memiliki lingkungan yang mendukung dan membantu siswa merasa nyaman dan mengekspresikan bakat dan minat mereka. 5. Pengalaman praktis. Sekolah dapat memberikan pengalaman praktis kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka seperti mengikuti kompetensi atau perlombaan. 6. Meningkatkan percaya diri. Sekolah dapat membantu siswa meningkatkan percaya diri mereka dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Dengan demikian, sekolah sebagai tempat mengembangkan bakat dan minat dapat membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi mereka serta meningkatkan percaya diri dan kreativitas mereka. Sekian dari hasil presentasi kami.
Jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3, kami persilahkan. Berikan kesempatan untuk kelompok 3. Minta maaf, saya memberikan kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Bagaimana cara siswa dapat mengembangkan bakat? Saya berikan kesempatan untuk teman saya. Jawabannya adalah siswa dapat mengembangkan bakatnya terlebih dahulu. Siswa mengambil waktu untuk les atau kursus. Siswa dapat berlatih secara teratur. Siswa mencari mentor atau pembimbing. Siswa tetap bermotivasi dan semangat. Sekian dari kami, terima kasih. Baik. Masih ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 dengan semangat. Kita berikan lagi tepuk tangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan saya Jelaskan sekolah sebagai tempat belajar untuk menerima perbedaan di agama. Jawaban: sekolah sebagai tempat belajar untuk menerima perbedaan keagamaan memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami dan menghargai keagamaan agama dan kepercayaan. 1. Pendidikan agama yang inklusif. Sekolah dapat menyediakan pendidikan agama yang inklusif yang mengajarkan tentang berbagai agama dan kepercayaan seperti nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. 2. Mengembangkan empati. Sekolah dapat membantu siswa mengembangkan empati dan memahami perspektif orang lain, termasuk mereka yang memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda. 3. Meningkatkan toleransi. Sekolah dapat membantu siswa meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama, serta menguraikan prasangka dan negatif. 4. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Sekolah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang berefektif dengan orang lain, termasuk mereka yang memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda. 5. Meningkatkan kesadaran dan keragaman. Sekolah dapat membantu siswa meningkatkan kesadaran dan keragaman agama dan kepercayaan di masyarakat, serta pentingnya hidup berdamping secara damai. 6. Mengembangkan nilai-nilai universal. Sekolah dapat membantu siswa mengembangkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, empati, dan keadilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sekolah sebagai tempat belajar untuk menerima perbedaan di agama dapat membantu siswa menjadi lebih baik, toleran, empati, dan peduli terhadap orang lain, serta meningkatkan kesadaran akan keragaman agama dan kepercayaan di masyarakat. Baik, inilah hasil diskusi kami. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, ada yang mau bertanya? Ya, kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Bagaimana cara siswa dapat menghargai perbedaan agama? Saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Belajar tentang agama lain, menghormati perbedaan, berinteraksi dengan orang lain, mengikuti kegiatan keagamaan, mengembangkan empati, menghindari perasaan, membangun komunikasi yang baik. Demikian dari hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Dalam hasil diskusinya telah dipaparkan dengan presentasi dan jawaban. Pertanyaan dan jawabannya telah dijawab dengan baik. Karena itu,
kita akan ada dalam materi yang ada bertumbuh sekolah sebagai komunitas untuk bertumbuh. Coba kita berikan contoh sekolah sebagai tempat untuk bertumbuh. Coba berikan contoh sekolah sebagai tempat untuk bertumbuh. Mungkin ada yang bisa? Contoh sekolah sebagai tempat untuk menimba ilmu. 1. Mengikuti pelajaran di kelas. 2. Melakukan eksperimen di laboratorium. 3. Mengikuti diskusi dan debat. 4. Membaca buku dan sumber belajar lainnya. 5. Mengerjakan tugas dan proyek. 6. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat yang ideal untuk menimba ilmu dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di hidup. Baik, terima kasih. Sekolah sebagai tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk kita belajar, tidak sama seperti tadi video yang telah kita amati. Tadi ada yang tidak belajar, yang hanya karena ingin rasa untuk menyontek dan tidak punya kesiapan diri untuk belajar. Maka itu bisa tadi perlu untuk ada dalam kesiapan diri untuk belajar. Karena di sini sekolah sebagai tempat untuk kita menimba ilmu. Baik, sekolah sebagai, berikanlah salah satu contoh, sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan minat dan bakat. Berikan salah satu contoh sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan minat dan bakat. 1. Sekolah menyediakan kegiatan ekstrakurikuler musik seperti paduan suara. 2. Siswa dapat memilih untuk bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler musik dan mengembangkan bakat mereka dalam bidang musik. 3. Guru musik yang berpengalaman dapat membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan musik. 4. Siswa dapat menampilkan bakat mereka dalam acara sekolah seperti lomba debat, musik, dan tarian lokal. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang musik serta meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas mereka. Ya, baik. Sekolah sebagai tempat ideal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan minat dan bakat. Karena itu di sini di sekolah kita boleh dapat belajar untuk menemukan berbagai potensi yang ada. Dengan potensi yang ada kita dapat mengembangkannya dengan bakat dan minat dan boleh dapat kita kembangkan dengan baik. Kita akan ada dalam speaking. Saya persilakan kita berdiri, tepuk cinta. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kita silakan duduk. Dalam hasil diskusi kita ini, kita bisa mengambil kesimpulan dari tiap-tiap kelompok dapat memberikan kesimpulan apa yang telah kita diskusikan dan kita dapat memberikan kesimpulan. Karena itu saya persilakan kelompok 3 untuk memberikan kesimpulan yang pertama. Kesimpulan dari kelompok 3, sekolah sebagai tempat belajar untuk menerima perbedaan keagamaan memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami dan menghargai keragaman agama dan kepercayaan. Dengan menyediakan pendidikan agama dan inklusif, lingkungan yang mendukung dan menjadi tempat yang ideal bagi siswa untuk belajar menerima perbedaan keagamaan, nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keagamaan.
Baik, terima kasih untuk kesimpulan kelompok 3. Terima kasih kelompok 2. Kesimpulan dari kami kelompok 2 adalah sekolah sebagai tempat mengembangkan bakat dan minat memiliki peran penting dalam membantu siswa menemukan dan mengembangkan kompetensi dan meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan mengembangkan kreativitas serta inovasi demi mencapai kesuksesan di masa depan. Ya, terima kasih. Kesimpulan kelompok 2. Kesimpulan kelompok 1. Kesimpulan kelompok 1. Sekolah sebagai tempat menimba ilmu, dengan demikian sekolah dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan, mengembangkan bakat dan minat mereka, meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas, membangun karakter yang lebih baik, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, sekolah merupakan tempat yang sangat penting bagi siswa untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri mereka menjadi individu yang berpengetahuan, berkarakter dan berketerampilan. Baik, terima kasih untuk kesimpulan kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Kita berikan lagi tepuk tangan. Dalam hasil belajar kita hari ini, menurut anak-anak, bagaimana perasaan dengan materi kita hari ini? Materi apa saja yang hari ini kita pelajari? Sekolah sebagai komunitas untuk bertumbuh. Sekolah sebagai komunitas untuk bertumbuh. Kita akan dalam tes, dan tes itu boleh kita dapat kerjakannya. Ada 3 nomor yang akan kita kerjakan. Silakan kerja tes individu masing-masing. Sudah? Sudah. Baik anak-anak, karena sudah selesai, maka tesnya akan kita kumpulkan. Mulai dengan doa, kita juga nanti akhiri dengan doa. Saya akan memimpin kita dalam doa tutup. Karena itu, marilah kita persiapkan diri kita, hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak di surga, Bapak yang Maha dan Makasih. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan dan cinta-Mu terhadap kami anak-anak-Mu yang telah melakukan proses belajar mengajar pada hari ini. Biarlah dengan kuasa dan tuntunan penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, dan boleh kami akhiri semuanya ada dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Tuhan menyempurnakan seluruh proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini, dan biarlah proses belajar mengajar kami pada hari ini menjadi berkat bagi anak-anak dan kami semua, untuk kami boleh dapat mempersiapkan diri kami, untuk kami terus bertumbuh dan belajar di tempat ini guna mencapai cita-cita yang kami harapkan. Kami akan berpisah, Tuhan sertai kami di dalam perjalanan hingga tibakan kami di rumah kami dengan damai dan sukacita, boleh kami bertemu dengan keluarga dengan sehat. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa dan sembahyang kami, ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan pengetahuan, kami datang dan berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik anak-anak, pertemuan kita selesai. Siap. Salam. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Salam.